Dan juga acara webinar ini diadakan dengan sudah dirangkum di lama. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan webinar ini. Kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini semua hal apapun itu dilakukan secara daring ataupun online. Hampir semua kegiatan pendidikan tentu setiap semua pelajar ataupun mahasiswa itu menginginkan agar pelajaran ini atau daring ini berjalan dengan menyenangkan. Nah, dengan webinar ini kita harap bisa mengubah potensi kita, pola pikir kita bagaimana kan daring ini dengan baik. Pada kesempatan hari ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Zulfahmi Bahtiar, Bangka, pada tanggal 5 bulan Juni tahun 1993. Pendidikan terakhir beliau English Education Department with beliau juga pada tahun 2017 pernah menjadi Direktur of Sekolah Pemimpin Community dan juga seorang public speaking di beberapa seminar itu. Untuk itu kita persilahkan kepada Kak Zulfahmi untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Zulfahmi Bahtiar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pendidikan bukan hanya sekedar datang ke sekolah atau ke kampus kemudian mendapatkan selembar ijazah atau transkrip. Tetapi pendidikan adalah soal bagaimana kita memperluas wawasan dan mempelajari ilmu tentang kehidupan. Pada pagi hari ini saya akan sharing terkait dengan tema webinar pada pagi hari ini, yaitu Improve Yourself, Millennials Belajar Daring. Jadi sangat luar biasa kegiatan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bima Tangkesa pada hari ini, karena ini merupakan kegiatan yang bisa dikatakan menarik dengan melakukan webinar. Karena kenapa? Di situasi saat ini bukan hanya melalui offline kita bisa belajar, tetapi dengan pandemi ini kita juga bisa mendapatkan ilmu, meningkatkan wawasan dengan mengikuti webinar ataupun kegiatan online atau virtual yang lainnya. Baik, saya akan langsung coba share screen. Oke, bisa terlihat screen saya? Halo? Apakah screen saya bisa terlihat? Iya, Kak. Baik, iya. Jadi saya Zulfahmi Bahtiar, seorang education consultant, saat ini sebagai area manager Nuadu Asia. Nuadi Asia dia termasuk perusahaan pendidikan teknologi, perusahaan internasional yang didirikan di Polandia dan sudah ada di beberapa negara Asia dan Australia juga. Indonesia juga sudah ada dan tersebar di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Baik, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana millennials bisa mengimprove, bagaimana kalian bisa mengimprove diri kalian di situasi saat ini, di mana kita ketahui bahwa sekarang pelajar maupun mahasiswa melakukan pembelajaran melalui daring, dan saya rasa tidak ada
halangan atau bukan suatu masalah untuk kita semua untuk tetap mengupgrade skill kita untuk meningkatkan wawasan kita meskipun kita berada di rumah masing-masing. Saya ingin menanyakan bagaimana dengan kabar teman-teman sekalian. Uh, di situasi saat ini banyak orang yang merasa down, banyak orang yang merasa tidak bersemangat, bahkan banyak orang yang merasa pesimis dengan keadaan atau situasi saat ini. Ada yang disebut dengan ground state atau kondisi terendah. Biasa ada orang yang merasa saya sedang berada di titik terendah, di titik di mana dia merasa pesimis, tidak berdaya, bahkan mungkin sudah tidak ada gambaran lagi nanti saya mau tujuan hidup saya ini akan kemana. Orang-orang yang seperti itu, yang merasa seperti itu di situasi saat ini, khususnya untuk orang mungkin yang uh, bisa dikatakan menengah ke bawah dalam keadaan ekonomi, bahkan untuk pekerja ya, banyak yang di PHK. Nah, itu adalah kondisi mental yang benar-benar kita harus jaga. Tapi sayang sekali banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada keadaan atau kondisi mental yang sedang terjadi pada diri mereka, sehingga mereka tidak bisa mengimprove dirinya, bahkan istilahnya bisa dikatakan menyerah dengan keadaan. Kemudian ada juga yang disebut dengan excited states, di mana energi yang ada pada dalam diri seseorang itu berada di atas dari ground state. Jadi istilahnya masih tetap ada semangat, cuman mungkin agak kurang semangatnya. Ada juga yang baik, bahkan ada juga yang mampu untuk istilahnya beradaptasi dengan kondisi saat ini. Itu yang disebut dengan excited state. Kemudian banyak sebenarnya hal yang terjadi dengan kondisi mental kita. Ada yang disebut dengan mental fatigue, di mana kondisi mental yang membuat seseorang merasa lemah, tidak berdaya, bahkan itu akan berpengaruh ke keadaan fisik seseorang. Jadi kondisi mental itu akan sangat berpengaruh kepada keadaan fisik seseorang. Jadi kalau bisa dikatakan bukan cuma gadget yang harus di charge, tapi kita juga manusia perlu di charge. Bagaimana sih cara untuk menghadapi mental fatigue ataupun keadaan mental yang terjadi dengan kita? Selain mental fatigue, ada juga yang dikatakan brain fog. Jadi brain fog ini apa ya? Bisa dikatakan banyak banget dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh brain fog ini atau kabut otak ini. Sehingga orang-orang biasa akan merasa sulit untuk fokus, kemudian bingung mau ngapain, kemudian gampang terdistraksi. Jadi banyak hal-hal yang bisa berdampak negatif dari kondisi mental, baik itu mental fatigue ataupun brain fog. Kemudian ciri-cirinya juga dia bisa gampang melupakan sesuatu. Kemudian ada juga yang susah untuk konsentrasi, getting lost easily, kemudian sulit untuk belajar sesuatu yang baru. Nah, ini adalah hal yang perlu untuk kita sadari. Bagaimana dengan kondisi kalian saat ini? Apakah kalian mengalami brain fog atau mental fatigue atau baik-baik saja? Kalau kalian baik-baik saja, alhamdulillah tetap dipertahankan dan tetap improve yourself meskipun kita hanya beraktivitas dari rumah saja. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi brain fog ataupun mental fatigue itu? Jadi kita bisa memanage apa yang terjadi di dalam diri kita. Misalnya kalian bisa membuat
kalau kalian ada aplikasi sticky note di HP ataupun di laptop itu bisa, kalau di laptop sih harusnya ada ya. Nah itu kalian bisa buat list aktivitas apa saja yang akan kalian lakukan setiap harinya, dan I do believe itu akan sangat membantu kalian untuk membuat aktivitas kalian atau timeline kalian itu lebih efektif. Kemudian bisa juga terjadi mental fatigue ataupun brain fog dalam diri kita karena mungkin mental kita ini terlalu belum siap menerima kondisi saat ini, ataupun kita kelelahan berpikir, mungkin ada yang jenuh di rumah, belajar di rumah, itu kalian bisa pindah misalnya ke rumah saudara kalian, ataupun mungkin kalian yang biasanya belajar di kamar, kalian pindah ke ruang keluarga ataupun ke ruang tamu, di mana kalian bisa mendapatkan situasi yang berbeda dari biasanya, sehingga itu akan bisa mengurangi dampak kelelahan mental ataupun kejenuhan yang kalian rasakan. Bisa juga dengan kalau kita lihat banyak orang yang mencoba untuk membuat menu baru di rumah, itu juga bisa banyak orang juga yang melakukan itu, yang bisa membuat hati dan pikiran merasa senang, just do it. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan, ataupun kalau misalnya kalian merasa butuh untuk refreshing, silakan refreshing tapi dengan tetap menggunakan APD, sehingga kalian otak kalian, pikiran kalian akan lebih terasa fresh seperti itu. Kemudian ada situasi di mana sebenarnya sesuatu itu adalah hal yang sederhana, tetapi karena kita melihat situasi itu adalah sesuatu yang rumit, maka itu pun yang ada di pikiran kita dan itu yang terjadi. So the primary cause of unhappiness is never the situation, but your thoughts about it. Jadi banyak orang yang merasa tidak bahagia sebenarnya bukan karena situasi apa yang dia alami saat ini, tapi bagaimana kita memandang situasi yang kita hadapi saat ini. Jadi biasanya banyak hal yang sederhana sebenarnya, tetapi karena kita mungkin baru dihadapkan dengan situasi hal seperti itu, mungkin kita merasa panik, nervous, atau banyak kekhawatiran yang muncul dalam diri kita, sehingga itu yang benar-benar difikirkan dalam benak kita, dan itu akan berakibat kepada mental kita. Selanjutnya saya akan coba memperlihatkan suatu video, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hey, the guy you see next to me is the world's youngest billionaire, and he's not even 30. Hi, I'm Ritesh Agarwal. I'm 26 years old. And this guy doesn't come from New York, doesn't come from Sweden. He comes from here, Rayagada, India. City, most people make more than $10 a day. For the first time ever, I want to share with you the incredible success story of the world's youngest billionaire. Ritesh grew up poor, and for 18 years, he struggled. He didn't go to university, and he had no career. At that point of time, I felt this was the toughest period I was ever going to endure in my life. At some point, he was kicked out of his apartment with 50 cents in his bank account. So how the hell do you become a billionaire? Money is not what I ever cared about. It is always about solving real problems for me.
And so he did. He noticed that a nearby hotel was empty a lot of the time, and the owner wasn't making much money. So he went to the owner and took the biggest risk of his life. He promised to make his hotel better. He changed the light bulbs. He changed the beds. He added water. He put picture frames. He put room service, and he took nice pictures of the hotel and put them on the internet and changed the name and called it Oyo Hotel. All of a sudden, the hotel went from empty to full, and it worked. First hotel is always the hardest. When I was able to change one hotel, I was pretty sure I could change hundreds. At age 20, he raised money from investors. At age 21, he hired 50 people. At age 22, he had 500 hotels. At age 24, he raised $1 billion. And at age 26, right now, he has 43,000 hotels and built the second largest hotel chain in the world, and he's not even 30 years old. Many people told me multiple times, go to university, seek help from parents to make sure that you can do that. This is just not going to work. That's crazy. Think about this for a second. A random kid in a poor city in India with 50 cents in his bank account became the world's youngest billionaire in 6 years and helped 350,000 people get jobs. This isn't just luck. This is the definition of hard work. He worked at night. He worked on weekends. He knocked on doors. He guessed people's emails. He begged to get meetings. And he succeeded even when all the odds were stacked against people that looked like him. But I do believe in luck. I believe if you work hard, your probability of being lucky increases dramatically. When you don't let your nationality, ethnicity, age, university background, family status, or gender come in the way, you will achieve greatness. Baik, ada yang bisa jadi volunteer memberikan tanggapan apa yang kalian dapatkan dari video dari CEO Oyo tadi. Oke, ada yang bisa menyampaikan apa yang kalian apa pelajaran yang kalian bisa petik dari tayangan video yang tadi. Bagi peserta yang aktif dari panitia ada door prize nggak ya? Moderator ada ya, Adia? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya dari video yang tadi disaksikan? Yang mau menyampaikan opininya bisa langsung diaktifkan mikrofonnya dan bisa langsung bicara. Ada? Tadi videonya terdengar dengan jelas ya? Oke. Halo? Suara saya masih terdengar? Masih, Kak. Oke. Ya, ada yang mau disampaikan, mungkin ada
pelajaran yang dipetik dari video tadi. Jadi tadi itu si pendiri Oyo, dia merupakan seseorang yang tinggal, yang lahir di sebuah desa yang tertinggal di India, yang bisa dikatakan per bulan penghasilannya itu cuma $10, tetapi saat ini dia bisa menjadi orang termasuk pemuda yang terkaya di dunia. Jadi dari yang bisa dilihat bahwa sebenarnya itu hanya bisa dikatakan alasan seseorang, misalnya ada yang merasa saya dari kampung, saya orang miskin, saya tidak bisa menjadi orang yang sukses. Itu semua pure adalah alasan yang biasanya membuat kita akan benar-benar seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau berusaha, mau konsisten, dan kita bisa melihat peluang yang ada di depan kita, tidak ada yang tidak mungkin untuk mencapai apa yang kita impikan. Jadi jangan menjadi orang yang apa ya, bisa dikatakan gampang menyerah ataupun menangisi atau meratapi keadaan apa yang kalian hadapi saat ini. Meskipun kita bisa katakan bahwa situasi saat ini memang bukan hal yang mudah, tetapi ini adalah tantangan untuk kita untuk tetap meningkatkan skill kita, mempelajari apa yang ingin kita pelajari sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa berkompetisi di situasi saat ini. Jadi jangan pernah merasa membuat diri kalian rendah di mata kalian sendiri, karena terkadang banyak orang yang terlalu memuji-muji orang lain, tetapi dia tidak bisa melihat hal-hal yang baik yang ada di dalam dirinya sendiri. Banyak hal yang bisa kita lakukan di situasi saat ini, ya, apalagi di zaman 4.0, banyak hal yang bisa kita akses, banyak webinar yang bisa kalian ikuti, banyak workshop, seminar yang bisa kalian ikuti. Saya akan coba share slide kembali. Ya, ya. Saya ingin bertanya sebelum saya lanjut, ada yang tahu apa perbedaan dari growth mindset dan fixed mindset? Ada yang sudah pernah dengar? Halo? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Growth mindset dan fixed mindset. Ada? Mungkin belum ada ya. Jadi baru dengar, Kak. kenapa? Oh, enggak kedengaran ya? Maksudnya baru dengar, baru. Oh, oke. Sorry. Ya, jadi dan growth mindset ini adalah, kalau fixed mindset itu sendiri adalah pola pikir yang menganggap bahwa sesuatu itu sudah bersifat tetap. Tetapi kalau untuk
growth mindset ini adalah pola pikir yang menganggap bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajari. Jadi kalian bisa merasakan sendiri sih apa perbedaan jika kita sudah merasa bahwa wah ini sudah benar-benar stuck nih, sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi bagi orang yang merasakan atau mengalami fixed mindset, dia akan merasa saya sudah melakukan yang terbaik, kemudian saya sudah menyerah dengan keadaan. Jadi kalau misalnya dia dihadapkan dengan sebuah tantangan, dia biasanya akan menolak. Tetapi untuk yang growth mindset, dia akan senang dengan tantangan dan dia akan mengeksplor dirinya untuk berusaha memecahkan atau mencapai tantangan yang diberikan. Kemudian orang yang merasa atau mengalami fixed mindset ini, dia akan merasa gagal, dia akan merasa tidak percaya diri. Bedanya dengan yang growth mindset, dia akan merasa percaya diri dan dia ingin menjadi orang yang terus belajar. Jadi penting untuk kita menyadari bahwa fixed mindset ini adalah pola pikir yang merasa bahwa segala sesuatu ini itu sudah bersifat tetap. Jadi ketika kita dihadapkan oleh sebuah masalah, kita cenderung menyerah dan tidak ingin mencapai tujuan. Jadi kalau misalnya ada orang nih mencapai suatu tujuan, tetapi dalam perjalanan itu dia mendapatkan sebuah rintangan, misalnya ya, dalam perjalanan itu jalanan itu diblok. Bagi orang yang fixed mindset, dia akan berhenti di situ dan akan kembali. Tetapi bagi orang yang memiliki growth mindset, dia akan mencari cara yang lain, meskipun misalnya dia harus memutar arah, tetapi dia akan berusaha untuk mencari cara yang lain untuk mencapai goals atau tujuannya. Terkadang kita kurang mengapresiasi apa yang kita miliki. Terkadang kita lebih melihat apa yang menjadi kelemahan kita dibandingkan dengan kelebihan kita, sehingga cenderung kita akan melihat kebaikan-kebaikan orang atau istilahnya ada dalih dalam diri kita yang merasa dia bisa sukses karena dia terlahir dari keluarga yang kaya, dia bisa sukses karena dia memiliki ini dan itu, tetapi kita tidak bisa melihat hal baik yang ada di dalam diri kita, sehingga sebenarnya kita pun berpotensi untuk sukses di bidang tertentu yang ada dalam diri kita. Jadi skill ataupun hal-hal yang baik dalam diri kita itu perlu untuk kita apresiasi atau perlu kita akui. Jadi misalnya kalau ada orang yang misalnya nih ada di antara biasanya kan di kampus ataupun di sekolah untuk orang-orang yang berprestasi, misalnya, wah selamat ya kamu sangat luar biasa. Biasa ada orang yang bilang biasa aja. Nah itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang memuji kita, ya just say thank you, terima kasih. Jadi itu perlu diakui bahwa oh iya ya ini adalah sebuah prestasi. Terkadang banyak orang yang rendah hati itu perlu ya, tapi jangan rendah diri. Jadi istilahnya kalau memang ada hal-hal yang baik dalam diri kita itu perlu untuk kita mengapresiasi diri sendiri. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa meningkatkan kualitas individu kita dan bagaimana sih menentukan goals atau tujuan kita sehingga potensi yang ada di dalam diri kita itu bisa kita keluarkan. Yang kenapa di awal saya langsung menyampaikan tentang mental, fixed mindset dan growth mindset supaya kita benar-benar bisa menyadari sebenarnya saya nih identify kita ini sebenarnya orangnya seperti apa dan pola pikirnya seperti apa, maka
di situ kita terkadang sulit untuk mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah draw your life timeline. Jadi kalian buat apa nih goals-goals yang ingin kalian capai. Jadi istilahnya kalian buat lini masa. Saya nih di tahun ini yang mau saya capai. Di tahun depan ini yang mau saya capai. Jadi kalian punya goals atau tujuan yang jelas apa yang ingin kalian capai. Karena selama ini banyak orang yang goals itu hanya ada di dalam benak saja, tidak dituliskan. Jadi saya sangat merasakan perbedaan ketika goals itu dituliskan, itu akan lebih memotivasi kita untuk mencapai goals itu. Kalau saya dulu biasanya saya tulis bahkan selain di catatan, saya biasanya poin-poin goals-goals yang besar itu saya tulis di dinding kamar saya, meskipun mungkin ditegur oleh orang tua kenapa mengotor-ngotori dinding, tapi saya rasa itu akan sangat ngefek. Kalian bisa lihat setiap kalian bangun tidur, setiap kalian mau tidur, kalian akan diingatkan, oh saya punya mimpi seperti ini, saya punya harapan seperti ini, dan itu yang akan memacu kalian untuk terus meningkatkan skill atau mengimprove diri kalian. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalian bisa menulis, jadi buat list what you do better than others. Karena saya yakin bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa meng-compare diri kita dengan orang lain. Ya. Jadi jangan sering membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain, karena sebenarnya kita semua diciptakan oleh Tuhan dengan skill, dengan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa tulis apa sih sebenarnya yang ketika hal ini saya lakukan, saya sebenarnya bisa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Kemudian the skills you have, jadi skill yang kalian miliki, coba deh kalian evaluasi diri kalian, skill apa sih sebenarnya yang saya miliki. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian merasa, oh saya tidak mempunyai skill ini, bisa tidak saya pelajari? Atau kalian merasa saya memiliki skill ini, berarti kalian bisa untuk mengimprove skill yang kalian miliki, sehingga kalian akan ada peningkatan. Jadi tidak stuck dengan kondisi kalian saat ini. Your past achievements, jadi kalian pasti memiliki achievement sekecil apapun, itu kalian coba list achievements apa, prestasi apa yang kalian pernah raih, baik itu akademik atau non akademik, itu kalian tulis. Kemudian kalian elaborate kenapa sih kalian bisa kenapa kalian bisa mencapai achievement itu. Kemudian ada juga future achievements, apa yang ingin kalian raih ke depannya, sehingga kalian punya motivasi, kalian punya goals yang jelas. And the second, identify significant events or people with big impact. Jadi kalian bisa identify, bisa melihat siapa sih orang-orang yang kira-kira bisa memberikan atau bisa mempengaruhi kalian. Jadi coba kalian lihat orang di sekitar kalian atau siapa saja yang menurut kalian bisa menginspirasi diri kalian dan kalian bisa mendapatkan impact dari orang tersebut. Atau misalnya kegiatan-kegiatan apa yang bisa membuat kalian merasa saya bisa mendapat insight yang bermanfaat nih dari kegiatan ini, itu kalian list dalam catatan-catatan kecil kalian. Kemudian create a vision board. Jadi vision board ini bisa sebenarnya dikatakan semacam papan di mana kalian di situ menuliskan mimpi-mimpi kalian. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu kalian bisa buat vision board, bisa kalian tempel di kamar kalian atau di mana saja yang gampang kalian lihat setiap harinya, itu kalian bisa buat. Dan
visi-visi kalian atau goals kalian itu kalian kasih waktu. Kapan nih kira-kira kalian ingin capai dan dengan skill apa tujuan ini bisa tercapai. Then attend conference to connect with people. Jadi seperti yang kalian lakukan saat ini sebenarnya saya ingin mengucapkan selamat karena sebenarnya kalian sudah termasuk orang yang ingin termasuk orang yang memiliki growth mindset. Kenapa saya katakan growth mindset? Dengan berada di webinar ini kalian artinya adalah orang-orang yang ingin belajar, bukan orang yang ingin menyerah dengan keadaan ataupun tidak suka dengan tantangan atau tidak ingin mempelajari hal-hal yang baru. Jadi dengan mengikuti webinar seperti ini, kalian sebenarnya bisa connect each other, kalian bisa berkomunikasi, mendapatkan networking, berteman dengan siapapun. Karena selain dari webinar ini, sebenarnya banyak banget di luar sana webinar yang sangat-sangat bermanfaat, yang bisa kalian akses meskipun kalian sebenarnya hanya berada di rumah. Jadi sebenarnya banyak banget hal yang bisa kalian improve berada di rumah. Kemudian find inspiration in people. Jadi kalian temukan apa sih yang bisa menginspirasi dari orang ini. Jadi coba kalian bayangkan dalam kelas kalian saja, saya yakin setiap orang bisa sebenarnya menginspirasi orang lain. Jadi coba deh temukan teman-teman kalian yang kalian merasa ini nih kayaknya orangnya bisa menginspirasi, atau tokoh-tokoh nasional ataupun internasional itu kalian bisa lihat, tapi bukan hanya sekedar melihat, tapi kalian pelajari ini orang background-nya dari keluarga seperti apa, kemudian pendidikannya, background pendidikannya, pengalamannya, bagaimana dia bisa mencapai hotel-hotel yang bisa dikatakan sepi. Tapi bagaimana caranya supaya akhirnya dia bisa terkenal sampai ke negara-negara yang bisa dikatakan negara berkembang, itu akhirnya bisa invest invest apa yang dia miliki, sehingga
dia bisa menjadi orang bisa menjadi pemuda terkaya di dunia saat ini. Jadi kita perlu melihat peluang-peluang itu, kita perlu melihat apa yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain, itu yang bisa kita lakukan. Jadi istilahnya kita berinovasi untuk memecahkan masalah ya. Jadi dengan memecahkan sebuah masalah yang ada di lingkungan kita itu bisa menjadi inovasi atau hal-hal yang belum dilakukan oleh orang lain. Find patterns and meaning. Jadi kalian coba ask your close ones about the most important things that they have ever learned. Jadi coba kamu tanya ke orang-orang terdekatmu, apa sih sebenarnya hal yang paling penting yang sudah pernah dia pelajari, dan kalian bisa tanyakan secara detail bagaimana dia mempelajari hal tersebut, bagaimana dia bisa sukses dengan cita-citanya, apa sih yang dia sudah pelajari sehingga dia bisa mencapai goals-nya. Kemudian you can ask your near ones to share their passion. Jadi setiap orang pasti memiliki passion masing-masing. Misalnya si A passionnya di bidang pendidikan, kemudian apakah dia bisa mencapai goals-nya di bidang tersebut. Jadi kalian coba cari orang yang kalau misalnya kalian sudah tahu, oh passion saya di bidang kedokteran misalnya, di bidang kesehatan misalnya, pendidikan, itu coba kalian mencari orang yang sukses di bidang itu. Jadi jangan kalian belajar dari orang lain, itu boleh, maksudnya dari orang yang tidak sesuai dengan passion kita, tapi belajar dengan orang yang memiliki passion yang sama, menurut saya itu jauh lebih penting, karena itu akan mensupport, istilahnya ketika kalian ingin mendaki sebuah gunung, dan orang itu sudah pernah uh, menjelajahi atau mencapai puncak gunung tersebut, artinya dia sudah tahu dari arah sini kita kemana selanjutnya, setelah mencapai step ini kita kemana selanjutnya, dibandingkan dengan orang yang belum pernah mencapai atau mengalami hal tersebut. Jadi akan bisa mempercepat kita untuk mencapai apa yang kita apa yang ingin kita tuju jika kita bertanya dengan orang yang sudah berpengalaman atau pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Kemudian notice every small things that matters to others. Jadi hal-hal kecil yang ada dalam diri kalian, apa sih sebenarnya yang bisa membuat orang lain itu senang, apa yang bisa kalian improve, itu kalian perlu notice, karena hal-hal sederhana pun itu sebenarnya jika dilakukan secara konsisten, saya garis bawahi konsisten, itu akan bisa menjadi hal yang kalian merasa percaya diri dengan goals yang
kalian setelah kalian memiliki goals, kalian coba memikirkan bagaimana nih caranya supaya kalian bisa mencapai goals itu dengan cara kalian sendiri, dengan cara yang mungkin apa ya, dengan orang lain bisa lakukan itu, tapi kalian bisa lakukan dengan cara kalian sendiri, karena kembali lagi setiap orang punya kapasitas masing-masing dan kita perlu mengidentify kapasitas yang kita miliki. Kemudian learn to move on from the past. Jadi ketika kalian mengalami kegagalan, jangan larut dalam kegagalan itu, tapi kalian mencoba move on, kalian mencari apa sih yang menyebabkan saya gagal dan apa sih yang harus saya lakukan supaya saya tidak gagal di hal yang sama. Appreciate the good things in you, appreciate diri kalian sendiri, kemudian fokus untuk mencapai apa yang ingin kalian tuju. Jadi jangan mudah menganggap serius apa yang orang lain katakan kepada kalian. Jika ada hal-hal negatif yang mungkin orang di lingkungan kita pernah mengatakan itu kepada kita, jangan dianggap serius, diabaikan saja hal-hal negatif itu, karena itu akan takes time kalau kalian memikirkan itu, dan sebenarnya itu tidak akan memberikan efek yang baik kepada kalian. Jadi tidak usah terlalu memikirkan hal-hal negatif yang mungkin orang lain katakan kepada kalian. Fokus dengan tujuan kalian dan lakukan apa yang kalian ingin lakukan dan apa yang kalian senangi. Always have positive attitudes, ini sangat penting. Jadi jangan pernah menampilkan attitude yang jelek kepada orang lain, even kalian tidak kenal dengan orang itu, atau mungkin kalian tidak punya hubungan dengan orang itu, kalian harus memberikan attitude yang baik kepada semua orang. Jangan melihat karena dia punya jabatan, dia orang berprestasi, dia orang yang biasa saja, sehingga kalian membeda-bedakan orang lain. Karena ini akan sangat berpengaruh dengan hal-hal positif yang ada dalam diri kalian. Jadi Tuhan pun akan melihat itu. Jadi jangan karena orang itu mungkin tidak sesuai tidak sesuai dengan standar kalian, atau mungkin lebih di bawah dengan kalian, sehingga kalian memberikan atau menampilkan attitude yang kurang baik kepada orang tersebut. Sekali lagi, always have positive attitudes in negative situation, atau bahkan di situasi negatif pun coba untuk memberikan attitude yang positif, karena itu akan sangat berkesan kepada orang lain, dan sebenarnya attitude yang baik itu pun akan kembali kepada diri kalian sendiri untuk dihargai oleh orang lain. And then cherish every moment. Coba setiap momen itu kalian maknai apa sih sebenarnya yang terjadi, dan apa hal-hal positif yang bisa kalian petik dari kejadian itu. Yang ingin saya sampaikan juga bahwa untuk kalian sebagai pelajar dan mahasiswa, untuk kalian yang mengaku bahwa kalian adalah aktivis, jangan menjadi aktivis di luar kelas saja, di luar sekolah atau di luar kampus saja, tapi jadilah aktivis di dalam kelas juga. Dan untuk kalian yang hanya ingin belajar di kelas saja, yang ingin belajar di kampus saja, jangan hanya belajar di dalam kelas saja, tapi coba belajar di luar kampus juga. Banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Jangan sampai kalian selesai di sekolah, kalian selesai di kampus, dan hanya mendapatkan satu lembar ijazah atau transkrip saja, tetapi kalian harusnya bisa mendapatkan wawasan yang lebih banyak lagi. Waktu saya masih mahasiswa, meskipun istilahnya saya memiliki istilahnya keterbatasan, tetapi saya tidak menjadikan keterbatasan itu untuk menyerah atau optimis dengan kondisi pada saat itu, tapi justru saya dengan keterbatasan itu saya mencari cara bagaimana saya bisa setara dengan orang-orang di luar sana, sehingga saya bisa berkompetisi setelah saya lulus. Dan alhamdulillah
setelah saya lulus kemarin, ini saya share sedikit, akhirnya saya bisa diterima di perusahaan asing, kemudian saya bisa mendapatkan salary yang bisa dikatakan lebih dari cukup, karena saya merasa bahwa sebenarnya kita memiliki sebenarnya kita bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Yang penting kita bisa mempersiapkan diri dan berpikir luar biasa juga. Jadi jangan tidak mungkin hal luar biasa itu akan kalian dapatkan ketika kalian hanya memikirkan hal-hal yang biasa saja. Jadi misalnya ya, kalau kemarin ada teman saya yang kuliah di Harvard, itu dia sharing bahwa sebenarnya banyak banget orang yang bertanya-tanya untuk untuk menanyakan apa sih syarat-syarat untuk bisa kuliah di Harvard. Tetapi at the end of the day, tidak semua orang berani untuk mendaftar. Dimana seandainya dia mendaftar, bisa jadi dia lulus. Tetapi setelah mungkin mendapatkan informasi tentang hal-hal itu, tantangannya, kerja keras yang harus dilalui, maka orang biasanya kan namanya orang yang malas ketika mendapatkan tantangan ini harus dilalui, banyak orang yang sudah menyerah sebelum mereka berusaha, sehingga seandainya pun dia sebenarnya tidak tahu, seandainya pun dia mendaftar atau apply, bisa jadi juga dia akan lulus, tetapi karena dia tidak apply, ya pasti dia tidak akan lulus seperti itu. Jadi terkadang kita terlalu takut dengan apa yang kita impikan. Jadi dengan seperti itu, dengan ketakutan itu, maka kita tidak akan benar-benar bisa mencapai karena kita tidak akan mencoba karena terkendala dengan ketakutan tersebut. Jadi coba kalian terapkan, coba kalian buat goals kalian dan buat vision board seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Then if an edge is broken by outside first, life ends. If broken by inside first, life begins. Jadi coba kalian perhatikan telur. Ketika telur itu dirusak dari luar, maka kehidupan 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 si anak ayam ini akan berakhir. Tetapi ketika dia memulai dari dalam, maka kehidupan baru akan dimulai. Jadi apapun yang saya sampaikan, kalau misalnya kalian tidak benar-benar memulai dari dalam diri kalian, siapapun yang akan memberikan informasi, siapapun yang akan memberikan suggestion kepada kalian, ketika itu tidak dimulai dari dalam diri kalian, maka tidak ada yang akan berubah dalam diri kalian, melainkan hanya diri kalian yang bisa memulai itu from your mind and from your heart. Thank you, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan moderator jika ada yang memberikan pertanyaan. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin ada yang ditanyakan, silahkan bertanya lewat chat ya. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan. Biasanya ada dua kemungkinan sih kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada yang bertanya, biasanya ada dua kemungkinan, dia sudah paham, atau
Sarankan yang pertama, kenapa tadi saya katakan coba kalian tuliskan goals kalian. Jadi dengan menuliskan goals kalian itu kalian pasti akan lebih semangat untuk meningkatkan skill kalian. Kenapa juga kalian biasanya malas? Karena mungkin ya banyak juga yang tidak menyadari sebenarnya skill yang kalian miliki itu apa sih sebenarnya. Jadi coba kalian tulis goals itu, dan saya yakin itu akan membuat kalian lebih semangat untuk mencapai goals itu. Uh, Kalian akan lebih semangat untuk meningkatkan skill itu. Kemudian cari orang yang bisa membantu kalian untuk bisa meningkatkan skill, atau ikut dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, itu sebenarnya bisa membantu kalian untuk meningkatkan skill kalian, baik itu skill misalnya yang ingin punya dalam public speaking, banyak webinar-webinar yang memberikan workshop, short workshop untuk public speaking, atau misalnya menulis. Itu sebenarnya banyak wadah yang bisa kalian temukan meningkatkan skill kalian. Kemudian temukan teman yang positif, yang bisa memberikan semangat positif kepada kalian, sehingga kalian juga bisa mendapatkan semangat atau dari teman kalian. Kemudian yang paling penting, kalian setiap merasa mungkin jenuh, kalian coba ingat kembali bahwa saya punya mimpi, saya harus membahagiakan misalnya orang tua, saya harus mencapai goals ini supaya saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu semua adalah motivasi yang perlu kalian tuliskan, atau kalian supaya kalian bisa lebih semangat lagi. Semoga bisa menjawab ya, Ilma. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Apakah masih ada yang tanya? Kalaupun misalnya tidak mau dituliskan di kolom chat, bisa mungkin langsung info ke moderator supaya lebih cepat kalau ada yang mau ngomong. Atau kalau mau ada yang tetap chat juga tidak apa-apa. Oke, masih ada. Ada Kak, dari siapa? Iya. Dari Beatrix Tatiana. Pertanyaannya itu bagaimana menempatkan skill kita di bidang yang sesuai kita nanti, sedangkan orang tua menuntut kita atau kurang menyetujui bidang yang kita minati. Oke. Iya, banget ya pertanyaannya. Iya, jadi sebenarnya juga memang ya orang tua mungkin yang belum apa ya istilahnya, mungkin karena dia merasa dia pernah melalui itu, atau mungkin ada orang yang itu, sehingga orang tua juga ingin anaknya seperti itu. Tapi sebenarnya si anak ini tidak ingin apa ya istilahnya, tidak ingin di bidang itu. Dan memang apalagi untuk kalian yang masih SMA, yang nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi, itu benar-benar penting untuk melihat sebenarnya yang kalian suka itu apa,
dan kalian ke depannya cita-citanya ingin jadi apa. Karena ambil, jurusan yang kalian ambil itu akan berpengaruh dengan depannya. Kayak gitu. Jadi memang sih sebenarnya ini agak Beatrix apa ya, menjadi masalah banyak orang juga karena apa yang menjadi minat anak itu biasanya kan ke hal yang lain. Jadi mungkin saran dari saya, Beatrix bisa ngobrol dari hati ke hati ke orang tua, ya, menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari Beatrix. Kemudian uh, kamu mungkin bisa menjelaskan ke orang tua kalau misalnya ya dengan melakukan ini saya tidak akan merasa senang dan saya tidak susah untuk mencapai itu karena itu bukan hal yang saya senangi. Tapi dengan uh, dengan dengan ini ya, apa misalnya dengan menjadi apa ya misalnya ya dengan menjadi dokter, misalnya dengan menjadi dokter, coba kamu jelaskan, saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, saya merasa lebih senang, lebih semangat untuk belajar. Itu kamu bisa jelaskan kepada orang tuamu, karena memang sebenarnya orang tua biasanya istilahnya uh, mungkin dia hanya tidak paham apa sebenarnya ingin dicapai dan mungkin ada kekhawatiran dari orang tua. Jadi coba kamu jelaskan apa yang ingin kamu capai. Kemudian kamu juga bisa memberikan contoh orang-orang yang berhasil di bidang itu. Istilahnya orang tuamu mungkin karena dia tidak tahu, oh jadi ini apa sih, bagaimana sih nanti ke depannya. Nah, itu mungkin kamu bisa memberikan contoh untuk orang-orang yang sudah berhasil di bidang itu. Jadi skill yang kalian pelajari selama ini itu akan kalian gunakan ketika kalian mungkin nanti bekerja, dan yakin dan percaya itu akan lebih memudahkan kalian, lebih senang dalam pekerjaan kalian jika yang kalian kerjakan itu adalah hal yang benar-benar kalian inginkan. Jadi beda ketika misalnya kalian kerja nih, mungkin dari segi finansial, salary itu sebenarnya kalian tidak nyaman, maka kalian bisa jadi tidak akan merasa senang meskipun akan tinggi. Jadi coba kalian benar-benar uh, mempersiapkan diri kalian dari sekarang, kalian yang masih mahasiswa, pelajar, apalagi tantangan ke depan itu akan lebih, misalnya persaingan ke depan akan semakin ketat, tidak tahu kondisi pandemi ini sampai kapan, karena untuk perusahaan sebenarnya banyak perusahaan yang akan lebih mencari orang yang sudah berpengalaman dibandingkan dengan fresh graduate atau orang yang baru lulus. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kalian memiliki skill yang bagus, pengalaman organisasi, uh, latihan yang pernah kalian ikuti itu akan bisa mendukung, mensupport untuk mendapatkan pekerjaan ataupun masuk di perguruan tinggi yang ingin kalian tuju. Oke, Beatrix mudahan bisa membantu ya. Jadi coba bicarakan, jangan jangan apa bicarakan dengan baik orang tua, jangan terlalu terburu-buru, dengan pelan-pelan maksud saya disampaikan. Kemudian kalau biasanya kan orang tua akan bertahan dengan apa yang diinginkan, itu pelan-pelan disampaikan. Lihat ketika moodnya orang tua bagus, baru kalian ngomong. Tapi ketika misalnya mungkin lagi moodnya kurang bagus, ya ditahan-tahan dulu kayak gitu. Membantu.
Yo, terima kasih kembali. Ada lagi pertanyaan Mm-mm. dari Saidah. Dia, Mm-mm. bagaimana ya Kak supaya kita bisa mengetahui bidang kita sendiri? Soalnya saya suka banyak hal, tetapi semua itu rata-rata hanya setengah-setengah. Yang ini saya belum bisa mengetahui bidang yang saya bisa. Mohon sarannya Kak. Bagaimana supaya kita bisa mengetahui bidang kita sendiri? Soalnya saya suka banyak hal, tetapi semua itu rata-rata. Ya, sebenarnya yang dikatakan sama panggilannya siapa ini ya? Roh? Iya. Ya, jadi oh dia, dia. Ini saya barusan kemarin saya sempat membaca artikel tentang otak kanan dan otak kiri. Jadi selama yang mengatakan dominan dengan otak kanan dan ada pun orang yang dominan dengan otak kiri. Ada penelitian dari psikolog di Amerika kemarin yang sempat saya baca di artikel mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada sebenarnya yang dominan. Mungkin tidak ada otak yang dominan, otak kiri atau kanan. Karena banyak orang-orang yang berhasil di bidang matematika dan dia juga bisa berhasil di bidang itu ada juga. Dan ada juga orang, istilahnya ada orang yang berhasil di dua-duanya. Jadi sebenarnya ini yang bisa melihat apa sebenarnya yang membuat kita senang ketika kita melakukan itu. Uh, Kalau mungkin ya, kalian ada organisasi di lingkungan kalian dengan bergabung dengan organisasi itu kan biasanya kita merasa kok saya senang ya dengan pramuka, tapi ketika misalnya saya ke organisasi yang lain kok saya kurang senang. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu contoh bagaimana caranya supaya kamu bisa mengenali apa hal-hal apa sebenarnya yang kalian suka. Jadi uh, sudah merasa wah kayak ini saya senang di bidang ini nih. Nah, itu kalian cari tahu orang yang sukses di bidang itu. Kalian cari skill apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk berhasil di bidang itu. Jadi kalian istilahnya tidak mengawam-awam seperti yang dia katakan ini kan kayak lah ini saya sebenarnya kemana ini saya tidak di bidang misalnya matematik saya juga biasa aja, di sini juga saya biasa aja, sebenarnya saya mau kemana sih ini sebenarnya. Nah, coba itu tadi saya bilang kamu terinspirasi dari siapa. Nah, kemudian kenapa kamu terinspirasi dari orang itu? Ya mungkin karena keberhasilannya. Nah, setelah itu kamu cari tahu bagaimana sih supaya dia bisa berhasil. Nah, untuk berhasil itu skill apa sih yang dibutuhkan? Ada tidak skill itu dalam diri saya? Kalaupun ada skill itu dalam diri saya, apakah yang mana yang perlu saya kembangkan? Yang mana yang sebenarnya saya sudah bagus nih di skill ini? Itu kamu cari tahu. Kemudian kamu cari tahu juga setelah mendapatkan skill itu, saya gimana ya caranya meningkatkan skill ini? Dengan cara apa? Apakah dengan cara ikut seminar kah, training, workshop, atau mungkin bergaul dengan orang-orang yang suka dengan bidang itu. Itu akan lebih mempengaruhi dia untuk terpengaruh untuk lebih tahu mana yang perlu dia tingkatkan. Gitu. Mudahan bisa membantu ya dia. Kalian kalau misalnya setelah webinar masih ada yang mau ditanyakan, kalian bisa follow Instagram saya, Fahmi_. Oke, sama-sama dia. Pertanyaan terakhir ya Kak. Oke, ya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah, Atau masih ada yang ingin ditanya? iya.
Sorry. Saya coba tuliskan ya. Hmm, saya coba tuliskan. Ya, kalian bisa follow IG, langsung apa DM kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diaplikasikan, bisa bermanfaat. Jangan pernah menyerah untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan. Setiap orang istimewa, setiap orang memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apresiasi apa yang kalian miliki, syukuri apa yang kalian miliki. Uh, Best of luck untuk kalian semua. Thank you. Di alamat apa IG kalau misalnya ada yang mau ditanyakan setelah webinar ini. Terima kasih untuk tiga orang penanya tadi. Terima kasih yang sudah menanya. Baiklah, kita Boleh, silakan. atau masih ada. Abia. Oh, ini apa link absennya ya untuk mendapatkan sertifikat ya? Absen, Kak. Oke, oke. Tidak ada. Oke. Kita tunggu beberapa menit lagi ya, Adia. Kalau misalnya ada yang bertanya, silakan. Oh iya, Kak. Bisa diaktifkan semua kameranya supaya sama di screenshot. Oke, boleh, boleh. Mungkin Jadi peserta boleh nih bisa foto bersama nih. Pesertanya kan ini ya dari Sabang sampai Merauke ya, Adia ya. Gimana nih admin? Sudah mulai nih fotonya atau gimana? Ini nggak diaktifkan kameranya, mereka mungkin malu-malu ya. Mana nih untuk peserta bisa diaktifkan kameranya, mungkin mau dijadikan dokumentasi mungkin ya sama panitia. Tolong diaktifkan Iya. kameranya. Nah, ini ada Muhammad Habib Al Faruk. Panggilannya siapa nih? Faruk ya?
Gak apa-apa Reza, ini juga ada yang pakai apa namanya? Oke, Faruk. Faruk dari mana, Faruk? Dari Jember, Kak. Wah, kita ini dong, dekat. Saya di Surabaya sekarang, Faruk. Wih, Kak. Oh, enggak, saya kerja di sini, Faruk. Kebetulan istri saya lanjut S2 di Unair. Saya juga kerja di sini, Faruk. Ini tadi ada Beatrix ya. Beatrix dari mana? Dari Medan, Kak. Wah, apa kabar ini Medan? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Iya, silakan Reza. Panitia. Ini ada yang nggak aktifkan kameranya, tapi ada yang apa di profilnya nggak apa-apa. Gimana admin sudah? Oh oke, sudah katanya. Nah ini nih dia dari mana dia? Dari Malang, Kak. Wah Malang, masya Allah, dekat lah dari Surabaya. Nah lewat tol cuma sejam lebih lah dia. Dari kampus mana atau dari sekolah mana? SMA 6. Mana? SMA Negeri Malang 6. Oh SMA Negeri 6 ya. Oke. Oke, silakan Abia mungkin untuk teman-teman saya bisa follow IG saya kalau ada yang mau ditanyakan. Eh, Biasanya sih ada juga beberapa event yang bisa saya share nasional, internasional ataupun beasiswa. Kalau misalnya kalian butuh nanti saya bisa share ke kalian juga. Hmm. Oke, Abia sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya Kak, jadi ditutup. Silahkan. Baiklah, mungkin sampai di sini acara webinar pada hari ini. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu lagi atau di acara webinar selanjutnya. Dan saya sebagai moderator, Nurina Alia, dan mewakili teman-teman di organisasi IPM yang mengadakan webinar ini mengucapkan terima kasih banyak untuk peserta yang telah bergabung pada hari ini untuk waktunya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan bisa disebarluaskan di lingkungan masyarakat atau kepada teman-teman yang lainnya. Saja saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih di sini ya, Abia ya. Kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing bisa. Kalau ada yang mau, ya kalau ini sudah ditutup officially, tapi kalau misalnya masih ada yang mau sharing juga nggak apa-apa. Jadi